Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Najiba Widiawati dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat Ghairu Mu'tabaroh atau yang disebut juga tarekat Siddiqiyah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat dan macam-macam tarekat. Tarekat merupakan bagian dari ilmu tasawuf, namun tak semua orang yang mempelajari tasawuf, terlebih lagi sebelum mengenal tasawuf, akan paham sepenuhnya tentang tarekat. Banyak orang yang memandang tarekat secara sekilas akan anggapannya sebagai ajaran yang diadakan di luar Islam atau bid'ah. Padahal tarekat itu sendiri merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan syariat Islam yang sah. Namun, perlu kehati-hatian juga karena tidak sedikit tarekat yang dikembangkan dan dicampur adukan dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa ada pengklasifikasian antara tarekat mu'tabaroh atau yang dianggap sah dan ghairu mu'tabaroh atau yang tidak dianggap sah. Menurut Muhammad As-Sanusi Al-Idris, bahwa tarekat di dunia ini mempunyai 40 tarekat, yaitu tarekat Muhammadiyah, Siddiqiyah, Uwaisiyah, Madianiyah, Rifaiyah, Kutabiyah, Hatimiyah, Suhrawadiyah, Ahmadiyah, Saziliyah, Wafaiyah, Jaruqiyah, Jazuliyah, dan tarekat-tarekat yang lain. Di Indonesia ini sendiri terdapat bermacam-macam nama tarekat dan organisasi-organisasi, baik tarekat yang internasional maupun tarekat yang lokal. Tarekat internasional yang mu'tabaroh yaitu tarekat Qadiriyah, Saziliyah, Naksabandiyah, Khalwatiyah, Syatariyah, Samaniyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, sedangkan tarekat dari yang lokal yaitu tarekat Siddiqiyah yang saya akan bahas lebih mendalam lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang sejarah tarekat Siddiqiyah. Sejarah tarekat Siddiqiyah yaitu dari Martin van Berlinesens dan beberapa peneliti tarekat lainnya di Indonesia mengklasifikasikan Siddiqiyah sebagai tarekat produk lokal karena sebagian ajaran dan amalannya ditengarai bersifat sinkretis. Oleh mereka, tarekat ini dinilai sebagai tarekat ghairu mu'tabaroh, baik karena kecurigaan deviasi ajarannya atau karena silsilahnya tidak meyakinkan. Penilaian tersebut diluruskan oleh mursyid tarekat Siddiqiyah yaitu Kiai Mukhtar. Baginya, tarekat ini sudah dikenal lama, di mana namanya disandarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk tarekat yang sudah mendunia. Hanya saja dalam perjalanannya, setiap mursyid memberikan nama berbeda atau yang lain saat mereka berijtihad, mengembangkan ajaran dan amalan dari tarekat tersebut. Oleh sebab itu, nama Siddiqiyah menjadi tidak populer, bahkan cenderung tidak dikenal. Untuk memperkuat pendapatnya, Kiai Mukhtar mendasarkan pada pendapat Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi yang menyebutkan bahwa silsilah tarekat Abu Bakar As-Siddiq yang sampai kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yaitu yang disebut juga dengan tarekat Siddiqiyah ini. Tarekat Siddiqiyah berkembang dari sebuah desa yang bernama Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Pengembangan tarekat Siddiqiyah dilakukan oleh seorang kiai yang bernama Muhammad Mukhtar bin Haji Mukhti yang telah mendapat pelajaran dan berbaiat Syekh Syuaib Jamali Al-Bantani. Selanjutnya ada silsilah tarekat Siddiqiyah. Adapun mata rantai legitimasi tarekat Siddiqiyah sebagai berikut. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Sayyidina Jibril alaihi salam, Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Syekh Imam Zainal Abidin, Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Imam Ja'far Shodiq, Musa Al-Qadim, Syekh Abil Hasan Ali, Syekh Ma'ruf Al-Harqi atau juga disebut dengan Yazid Bustami, Syekh Siri Sukti, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abi Bakar As-Sibli, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Faruk At-Tustusi, Syekh Abi Hasan Ali Al-Ashkari, Syekh Abi Said Mahzumi, Syekh Abu Muhammad Muhyiddin, Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Al-Huttaqi, Syekh Syamsuddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Hishamuddin, Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Karim, Syekh Usman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Muradi, Syekh Syamsuddin, Syekh Ahmad Syuaib Jumali Al-Bantani, dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Mukhtar Abdul Mukhti Al-Jombani. Selanjutnya ada perkembangan tarekat Siddiqiyah. Perkembangan tarekat Siddiqiyah ini yang ada di Indonesia agar mempermudah penyebaran ajarannya. Tarekat Siddiqiyah ini mendirikan Yayasan Pendidikan Siddiqiyah yang berpusat di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Yayasan ini sudah mempunyai cabang-cabang yang berjumlah 10 cabang yang sudah diresmikan dan 32 cabang yang belum diresmikan. Cabang yang sudah diresmikan adalah cabang Nganjuk, Kediri, Bojonegoro, Malang, Purwodadi Grobogan, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Selanjutnya ada cabang-cabang yang belum diresmikan adalah cabang Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Lumajang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan, Gresik, Tuban, Kudus, Demak, Semarang, Pemalang, Pekalongan, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Kebumen, Purwokerto, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya ada juga doktrin-doktrin dari tarekat Siddiqiyah. Nah, pokok pangkal ajaran tarekat Siddiqiyah ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki banyak nama, diantaranya kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimat ikhlas, kalimat hak, kalimat miftahul jannah, kalimatul sumunul jannah, kalimatul ulia, kalimatul urwatul wusqa, kalimatul baqiyah, kalimatul sabit, kalimatul afdalul iman, kalimatul afdalul qaulul anbiya, kalimatul najah, kalimatul hasnullah, kalimatul syakilah, kalimatul qaulan syadidan, kalimatul qaulan kariman, dan yang lain-lain. Nah, ada juga pelajaran tarekat Siddiqiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran atau baiat zikir jahar nafi isbat. Nah, pelajaran zikir jahar nafi isbat ini sebelum mengikuti baiat jahar, maka murid diharuskan berpuasa selama 3 hari dalam rangka taubat
dan syukur atas kejadian diri manusia dari 4 anasir bumi. Yang kedua, mandi taubat, keluar dari lupa kepada Allah, masuk ke dalam ingat atau zikir kepada Allah. Yang ketiga, melakukan amalan setelah sholat fardu. Sholat sunat taubat 2 rakaat, mengikuti sholat fardu terdiri dari yang pertama, kontak Fatihah khusus kepada para wasilah sampainya petunjuk Islam kepada kita. Yaitu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi dan rasul-rasul Allah, kepada para sahabat Nabi dan sekeluarga Nabi yang suci, dan kepada para waliullah, ulama, syuhada, orang-orang solih, dan seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan di belahan bumi. Dan juga kepada seluruh malaikat di 7 lapisan langit dan 7 bumi, khususnya Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil, membaca istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa. Terus ada juga kepada Allah sujud taubat nasuha. Yang ketiga, membaca salawat Nabi, dan yang keempat, zikir jaharan Nabi isbat, yaitu la ilaha illallah sebanyak 120 kali tiap habis sholat fardu. Yang kedua, ada pelajaran atau baiat kedua atau zikir sirri. Nah, zikir sirri adalah atau zikir rahasia dalam hati dengan menyebut ismu zat Allah, Allah, Allah sebanyak 300 kali tiap habis sholat fardu. Yang ketiga, pelajaran atau baiat ketiga ini adalah zikir tobib rohani atau ruhani 7 hari. Pelajaran ketiga ini berupa zikir dalam hati dengan menyebut ismu zat sambil tarik nafas, tahan nafas, dan mengeluarkan nafas. Tujuannya untuk mengobati penyakit batin atau hati dan juga kesehatan lahir atau badan, dilaksanakan tiap pagi selama 7 hari. Yang keempat, ada pelajaran atau baiat keempat ini adalah zikir tobib rohani selama 40 hari. Materi pelajaran keempat ini sama kayak pelajaran yang ketiga, tapi pelaksanaannya tiap malam selama 40 hari. Dan yang kelima adalah zikir Fatihah. Dan yang keenam adalah zikir ayat Nur. Dan yang ketujuh adalah baiat kholwatan serta fidaan. Selanjutnya ada ajaran tasawuf tarekat sidikiyah. Yang pertama, sanggup bakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan taat kepada Rasul-Nya ialah melaksanakan apa yang diperintah Rasul dan menjauhi apa yang dilarang. Dan yang kedua adalah sanggup bakti kepada orang tua, yaitu bapak, ibu, dan perintah untuk bakti kepada kedua orang tua terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sanggup bakti kepada sesama manusia. Yang keempat adalah sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, sanggup cinta kepada tanah air. Yang keenam, sanggup mengamalkan tarekat sidikiyah. Dan yang ketujuh adalah menghargai waktu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.